Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Cross Cultural Business. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu perkenalkan Niputu Aidina Padani dengan NIM 2207531158 nomor absen 14. Adapun materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu apa itu kultur. Sebagai contoh, misal saat kita berpergian ke negara lain, kita sering menyaksikan bahwasannya terdapat perbedaan dalam gaya hidup dan cara bekerja masyarakat. Misalnya di Amerika Serikat, makan malam biasanya berlangsung sekitar pukul 6 sore, sedangkan di Spanyol makan malam baru baru dimulai sekitar pukul 8 atau 9 malam. Nah, jadi ini menunjukkan adanya perbedaan budaya atau culture, atau dalam bahasa Indonesia adalah kultur, yakni seperangkat nilai, keyakinan, aturan, dan tradisi yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, jadi dalam pembahasan apa itu kultur ini, ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu subkultur, lingkungan fisik, budaya nasional, dan kebutuhan budaya, atau yang lebih lengkapnya akan dijelaskan nanti. Jadi, yang pertama ada subkultur. Jadi, sekelompok orang yang memiliki cara hidup yang unik dalam budaya yang lebih besar dan dominan itulah yang disebut dengan subkultur. Jadi, subkultur dapat berbeda dari budaya dominan dalam hal bahasa, ras, gaya hidup, nilai, sikap, atau karakteristik lainnya. Meskipun subkultur ada di semua negara, subkultur tersebut seringkali diabaikan oleh kesan kita eh, tentang budaya nasional. Misalnya, gambaran umum budaya Tiongkok seringkali mengabaikan fakta bahwasannya terdapat populasi Tiongkok mencakup lebih dari 50 etnis yang berbeda. Lalu, yang kedua adalah lingkungan fisik. Jadi, fitur daratan ini juga mempengaruhi komunikasi personal dalam suatu budaya. Fitur permukaan seperti sungai yang dapat dilayari dan dataran yang datar memudahkan perjalanan dan kontak dengan orang lain. Sebaliknya, pegunungan yang berbahaya dan perairan yang luas yang sulit dinavigasi akan menghambat kontak itu sendiri. Jadi kelompok yang tinggal di lembah pegunungan ini biasanya berpegang teguh pada cara hidup mereka sendiri dan berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Lalu yang kedua, em, ada budaya nasional. Jadi, negara dan bangsa biasanya mendukung dan mempromosikan konsep budaya nasional dengan mendirikan monumen serta museum untuk menjaga warisan peristiwa dan tokoh-tokoh yang penting bagi negara dan bangsa itu sendiri. Mereka juga terlibat dalam sektor bisnis untuk melindungi kekayaan budaya nasional lainnya. Sebagian besar negara, misalnya, eh, mengatur industri yang sensitif terhadap budaya seperti penyiaran dan perfilman. Seperti negara Prancis, contohnya, yang terus menyuarakan kekhawatirannya terhadap pengaruh bahasa Inggris yang mencemari bahasa dan media negara mereka sendiri melalui program-program dari negara Amerika Serikat. Jadi untuk memenahan dominasi bahasa Inggris, Prancis ini menggunakan dan memberlakukan undang-undang yang membatasi penggunaannya pada kemasan produk dan papan nama toko. Pada jam-jam prime time, setidaknya 40% program radio harus menampilkan artis Prancis dan aturan serupa berlaku untuk acara televisi. Lalu selanjutnya ada kebutuhan akan pengetahuan budaya. Jadi, penggambaran budaya secara visual ini akan terasa seperti gunung es. Mengapa begitu? Karena ciri-ciri budaya yang dapat kita lihat hanyalah sebagian kecil dari semua yang menyusun budaya itu sendiri. Nah, jadi diperlukan pengetahuan, usaha, pemahaman, dan mengembangkan apresiasi yang mendalam terhadapnya. Jadi pikiran kita eh, terkadang dapat menyimpan persepsi alam bawah sadar, tidak disengaja, dan tidak akurat tentang budaya lainnya. Nah, jadi hal itu disebut etnosentrisme. Jadi etnosentrisme sendiri adalah keyakinan bahwa kelompok etnis atau budaya sendiri lebih unggul daripada kelompok etnis atau budaya orang lain. Nah, jadi etnosentrisme ini dapat secara serius merusak proyek dari bisnis internasional yang sudah dibangun oleh sebuah perusahaan.
Nah, hal ini dapat menyebabkan orang memandang budaya lain dalam konteks budaya mereka sendiri, dan oleh karena itu mengabaikan karakteristik menguntungkan dari budaya lainnya. Selanjutnya ada materi, nilai, dan sikap. Nah, jadi poin yang pertama yaitu nilai. Jadi, gagasan, kepercayaan, dan adat istiadat yang melekat pada orang secara emosional disebut nilai. Nilai ini mencakup seperti konsep seperti kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab. Nilai penting bagi bisnis karena memengaruhi etos kerja dan keinginan seseorang terhadap harta benda. Misalnya orang di Singapura yang menghargai kerja keras dan kesuksesan materi, sedangkan orang di Yunani menghargai waktu luang dan gaya hidup sederhana. Inggris dan Amerika Serikat menghargai kebebasan individu, Jepang dan Korea Selatan menghargai konsensus kelompok. Lalu yang kedua adalah sikap. Jadi sikap ini adalah evaluasi perasaan dan kecenderungan positif atau negatif yang dimiliki individu terhadap objek ataupun konsep. Mirip dengan nilai, sikap dipelajari dari panutan, termasuk orang tua, guru, dan pemimpin agama. Dan sementara nilai-nilai ini lebih kaku daripada sikap, sedangkan sikap ini lebih fleksibel. Lalu yang ketiga ada estetika. Jadi apa yang dianggap orang-orang sebagai selera baik atau good taste dalam seni termasuk musik, lukisan, tari, drama dan lain-lain. Jadi hal tersebut menimbulkan citra oleh ekspresi tertentu dan simbolisme warna tertentu yang disebut estetika. Jadi itulah yang disebut estetika. Lalu selanjutnya ada perilaku yang sesuai. Dalam perilaku yang sesuai ini terdapat 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama tata krama, yang kedua istiadat, yang ketiga kebiasaan rakyat, dan yang keempat adalah kebiasaan populer. Nah, jadi ketika melakukan budaya lain, penting untuk memahami perilaku apa yang dianggap pantas. Paling tidak, memahami tata krama dan adat istiadat membantu manajer menghindari kesalahan yang memalukan atau menyinggung perasaan orang lain. Jadi, cara berperilaku, berbicara, dan berpakaian yang pantas dalam suatu budaya disebut tata krama. Lalu, selanjutnya, bila kebiasaan cara berperilaku dalam situasi tertentu diwariskan dari generasi ke generasi, itulah yang disebut dengan adat istiadat. Nah, sedangkan kebiasaan rakyat adalah perilaku yang seringkali sudah ada sejak beberapa generasi yang lalu, yang dipraktikkan oleh sekelompok orang yang homogen. Nah, sedangkan yang terakhir, kebiasaan populer adalah perilaku yang dianut oleh kelompok heterogen atau beberapa kelompok. Kebiasaan populer dapat terjadi dalam suatu budaya saja atau dalam dua atau lebih budaya sekaligus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dengan NIM 2207531161 dengan nomor absen 15. Oke, next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada struktur sosial dan pendidikan. Di mana di mana kita akan membahas yang pertama adalah struktur sosial. Dalam struktur sosial itu terbagi lagi menjadi 3 sub, yaitu kelompok sosial, status sosial, dan mobilitas sosial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada RMK, struktur sosial itu merupakan pelepasan organisasi fundamental suatu budaya, termasuk kelompok dan institusinya, sistem posisi sosial dan hubungan mereka, serta proses distribusi sumber dayanya. Nah, struktur sosial itu berperan dalam banyak keputusan bisnis, termasuk pemilihan lokasi produk, metode periklanan, dan biaya menjalankan bisnis di suatu negara. Nah, dalam struktur sosial itu terdapat 3 elemen penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada kelompok sosial, di mana kelompok sosial itu di mana orang-orang
Di seluruh budaya mengasosiasikan diri mereka dengan berbagai kelompok sosial, baik yang mengidentifikasikan dan juga berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, kelompok sosial itu berkontribusi terhadap identitas dan citra diri dari setiap individu. Nah, terdapat dua kelompok yang berperan dalam mempengaruhi aktivitas bisnis, yaitu adalah keluarga dan juga gender. Di mana yang keluarga itu ada terdapat dua jenis keluarga. Yang pertama adalah keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan juga anak. Dan yang kedua yaitu adalah konsep keluarga besar, yang mana ini terdiri dari keluarga inti dan juga tambahan seperti kakek nenek, bibi dan paman, sepupu dan juga kerabat lainnya. Nah, konsep keluarga besar ini menghadirkan beberapa situasi bagi para pebisnis, di mana dalam beberapa budaya, pemilik atau manajer perusahaan itu memperoleh pasokan atau material dari perusahaan lainnya di tempat salah satu keluarga besarnya bekerja. Dan juga seringkali manajer dan karyawan lainnya itu mencari pekerjaan untuk kerabat di perusahaan mereka sendiri. Nah, praktik ini disebut dengan nepotisme. Lalu yang kedua itu adalah gender. Nah, gender ini mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari secara sosial yang berkaitan dengan laki-laki atau perempuan. Nah, hal ini mencakup tentang perilaku atau sikap seperti gaya berpakaian dan referensi aktivitas. Di negara-negara dimanapun itu kebanyakan perempuan tidak diberi kesempatan yang sama di tempat kerja dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi tidak banyak juga eh, negara yang telah mencapai kemajuan dalam kesetaraan gender di tempat kerja. Lalu yang kedua itu ada status sosial. Nah, aspek penting lainnya dari struktur sosial itu di mana status sosial. Status sosial itu adalah cara suatu budaya membagikan penduduknya menurut status. Meskipun beberapa budaya hanya mempunyai sedikit kategori, tetapi terdapat juga budaya lain yang mempunyai banyak kategori. Nah, proses pemeringkatan masyarakat ke dalam lapisan atau kelas sosial itu disebut dengan stratifikasi sosial. Terdapat tiga faktor yang biasanya menentukan status sosial, di mana yang pertama ada warisan, dan yang kedua pendapatan, yang ketiga pekerjaan. Nah, di sebagian besar negara industri itu orang-orang seperti keluarga kerajaan ataupun pejabat pemerintah atau juga pemimpin pebisnis itu menduduki tingkat status sosial tertinggi. Sedangkan ilmuwan, doktor, dan pihak lainnya yang berpendidikan universitas itu menempati tingkatan tengah. Dan pada tingkatan bawah itu adalah mereka yang mempunyai keahlian kejuruan dan juga pendidikan sekolah menengah yang mendominasi pekerjaan biasa. Nah, meskipun peringkatnya itu cukup stabil, tetapi peringkat ini dapat berubah seiring berjalannya waktu. Lalu yang ketiga ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah kemudahan di mana individu dapat naik atau turun dalam tingkatan sosial. Nah, bagi sebagian besar penduduk dunia saat ini, terdapat dua sistem yang mengatur mobilitas sosial. Yang pertama ada sistem kasta, di mana sistem kasta itu adalah suatu sistem stratifikasi sosial di mana orang dilahirkan dalam suatu peringkat sosial atau kasta yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, misalnya itu di India, itu terdapat contoh budaya kasta klasik. Nah, meskipun konstitusi di India itu secara resmi melarang diskriminasi terhadap kasta, tetapi nyatanya pengaruhnya itu masih tetap ada. Lalu yang kedua itu ada sistem kelas. Di mana sistem kelas adalah sistem stratifikasi sosial di mana kemampuan dan tindakan pribadi menentukan status sosial dan mobilitas. Nah, hal ini adalah bentuk sertifikasi sosial yang paling umum yang terjadi di saat ini. Nah, di Eropa Barat itu misalkan keluarga-keluarga kaya itu telah mempertahankan kekuasaan selama beberapa generasi dengan membatasi mobilitas sosial. Dan negara-negara Eropa Barat itu terkadang harus menghadapi konflik kelas yang meningkatkan biaya dalam menjalankan bisnis. Nah, sebaliknya, tingkat kesadaran kelas yang lebih rendah itu mendorong mobilitas dan juga mengurangi konflik. Sebagian besar warga negara maupun di negara manapun mempunyai keyakinan yang sama bahwa kerja keras dapat meningkatkan standar hidup dan juga status sosial mereka. Nah, banyak orang yang mendapat status yang lebih tinggi ketika pendapatan dan kekayaannya yang diperoleh lebih besar.
Baik, next. Masuk ke materi berikutnya yaitu pendidikan. Nah, pendidikan itu sangat penting untuk mewariskan tradisi, adat istiadat, dan juga nilai-nilai. Nah, setiap budaya itu mendidik generasi mudanya melalui sekolah, mengasuh anak, dan ajaran agama, dan juga kelompok. Nah, keluarga dan kelompok lainnya itu memberi instruksi atau pembelajaran secara informal tentang adat istiadat dan juga cara bersosialisasi dengan orang lain atau yang biasanya kita sebut dengan lingkungan. Namun, untuk keterampilan intelektual seperti membaca dan matematika itu diajarkan dalam lingkungan pendidikan formal, seperti sekolah dan juga kejuruan tinggi. Nah, dapat dilihat pada RMK, eh, terdapat data yang diberikan pemerintah mengenai tingkat pendidikan masyarakat. Nah, seperti yang dapat kita lihat, itu dapat disimpulkan bahwa beberapa negara masih perlu melakukan upaya lebih besar dibandingkan negara lain untuk meningkatkan huruf melek, angka melek huruf nasional. Nah, sekitar 800 juta orang dewasa di seluruh dunia itu masih buta huruf. Lalu ada fenomena yang bernama brain drain, itu kepergian orang-orang berpendidikan tinggi dari suatu profesi, wilayah geografis, atau bangsa ke profesi lain. Nah, setelah bertahun-tahun, kerusuhan politik dan kesulitan ekonomi itu telah memaksa banyak masyarakat Indonesia meninggalkan tanah air mereka untuk pindah ke negara lain, khususnya Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat. Berangkatnya orang-orang yang berpendidikan tinggi dari satu profesi yang mana terjadi di kalangan profesi berpendidikan barat di bidang keuangan dan teknologi yang merupakan orang-orang yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi lain. Ekon Ekonom, si insinyur, ilmuwan, dan peneliti lainnya di segala bidang itu melarikan diri ke barat untuk keluar dari kemiskinan. Namun beberapa dari negara mereka itu membujuk para profesional untuk kembali ke tanah air mereka. Nah, proses ini disebut dengan istilah river brain drain. Okay, next. Lalu untuk selanjutnya yaitu agama. Di mana agama itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang seringkali bersumber dari keyakinan agama. Agama yang berbeda itu mempunyai pandangan yang berbeda juga. Hal tersebut membantu kita memahami tentang praktik bisnis di budaya lain. Nah, hal ini juga umum terjadi jika beberapa atau lebih agama itu dianut dalam suatu negara. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang potensi potensi dampaknya, baik positif maupun negatif, serta terhadap aktivitas bisnis internasional. Yang pertama itu ada kekristenan, di mana kekristenan itu berkembang di Palestina sekitar 2000 tahun yang lalu di kalangan orang Yahudi yang percaya bahwa Tuhan mengutus Yesus dari Nazaret Nazaret untuk menjadi penyelamat mereka. Nah, dengan pengikut sebanyak 2 miliar, agama Kristen ini menjadi agama terbesar di dunia. Dan Imam Katolik Roma itu meminta para pengikutnya untuk menahan diri dari mendahulukan harta benda di atas Tuhan dan orang lain. Umat Protestan itu percaya bahwa keselamatan datang dari iman kepada Tuhan dan bahwa kerja keras memuliakan Tuhan. Dan prinsip ini dikenal dengan etika kerja Protestan. Orang Kristen itu terkadang terlibat dalam kegiatan sosial yang mempengaruhi kebijakan bisnis. Misalnya, beberapa kelompok Protestan konservatif telah memboikot perusahaan Walt Disney dengan tuduhan bahwa Walt Disney menggambarkan generasi muda yang menolak bimbingan orang tua. Film-film Disney menghambat perkembangan moral dan penonton muda di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada Islam. Nah, Islam itu dengan pengikut 1,3 miliar pengikut penganut Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia. Nabi Muhammad mendirikan Islam sekitar 600 Masehi di Mekah, di mana itu kota suci Islam yang terletak di Arab Saudi. Nah, Islam itu tumbuh di Afrika Utara, Timur Tengah, Timur Asia Tengah, Pakistan, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara, termasuknya juga di Indonesia. Islam itu berarti tunduk pada Allah dan Muslim berarti orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, terdapat 5 pilar dalam Islam. Yang pertama itu mengucap syahadat.
Yang kedua, memberi kepada fakir miskin. Yang ketiga, sholat 5 waktu. Yang keempat, puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji di kota Mekah di Arab Saudi minimal 1 kali seumur hidup. Nah, agama Islam itu sangat mempengaruhi jenis barang dan jasa yang diterima konsumen Muslim. Dalam Islam, itu misalkan melarang alkohol dan juga daging babi. Jadi pengganti daging babi itu termasuk daging domba atau daging sapi dan unggas yang mana semuanya itu harus disembelih dengan cara yang ditentukan untuk memenuhi persyaratan halal. Nah, hal ini dapat mempengaruhi bisnis dalam lingkup internasional. Lalu yang ketiga itu ada Hinduisme, di mana agama Hindu itu terbentuk dari 4.000 tahun yang lalu di India, yang yang mana terdapat 90% dari 900 juta penganut agama Hindu. Hindu itu dianggap oleh sebagian orang sebagai cara hidup dan bukan sebagai agama. Agama Hindu itu tidak mengingat pendirinya dan tidak mengakui otoritas pusat atau pemimpin spiritual. Nah, umat agama Hindu itu percaya dengan reinkarnasi dan juga tujuan hidup tertingginya adalah moksha. Karena umat Hindu itu menganggap sapi atau lembu itu sebagai hewan yang suci, maka mereka tidak memakan daging sapi. Nah, hal ini mempengaruhi bisnis. Misalkan yang terjadi pada McDonald's itu harus bekerja sama dengan pejabat pemerintah dan juga agama di India dengan menghapus semua produk berbahan dasar daging sapi dari menunya dan juga menyiapkan dapur terpisah untuk menghormati kepercayaan Hindu. Yang selanjutnya ada agama Buddha. Di mana agama Buddha itu didirikan sekitar 2.600 tahun yang lalu di India oleh seorang pangeran Hindu bernama Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Buddha. Nah, saat ini agama Buddha memiliki sekitar 380 juta pengikut sebagai yang besar di Tiongkok, Tibet, Korea, Jepang, Vietnam, dan juga Thailand. Nah, berbeda dengan agama Hindu, agama Buddha ini menolak sistem kasta dalam masyarakat India. Namun, agama Buddha itu mengedepankan kehidupan yang berpusat pada hal-hal spiritual dibandingkan dengan hal-hal manusiawi, duniawi. Agama Buddha juga mengajarkan bahwa mencari kesenangan bagi indera manusia itu menyebabkan penderitaan. Nah, meskipun para biksu di banyak kuil itu mengabdikan dirinya pada kehidupan meditasi dan juga disiplin sendiri, tapi banyak juga pendeta lainnya yang berdedikasi untuk mengurangi beban penderitaan. Nah, dengan cara membiayai sekolah dan juga rumah sakit di seluruh Asia. Lalu yang kelima yaitu ada Konfusianisme, di mana Konfusianisme atau yang biasa dikenal dengan Konghucu itu memiliki itu di itu didirikan sekitar 2.500 tahun yang lalu dengan 225 juta pengikut pada saat ini. Nah, pemikiran Konfusianisme ini juga tertanam di budaya Jepang, Korea Selatan, dan juga negara-negara dengan banyak etnis Tionghoa seperti Singapura. Eh, Beberapa penganut beberapa penganut berpendapat bahwa etos kerja Konfusianisme dan juga komitmen terhadap pendidikan itu membantu mengacu pertumbuhan ekonomi. Nah, Asia Timur yang fenomenal. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hubungan antara budaya dan pertumbuhan ekonomi itu malah melemah. Nah, mereka berpendapat bahwa faktor ekonomi, sejarah, dan internasional setidaknya sama pentingnya dengan budaya. Nah, dengan demikian pula banyak orang Tionghoa yang membenci para pedagang karena tujuan utama mereka yaitu mencari keuntungan, itu melanggar keyakinan Konfusianisme. Akibatnya banyak pebisnis Tionghoa pindah ke Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, di mana mereka meluncurkan bisnis yang sukses. Lalu yang keenam itu ada agama Yahudi, di mana berusia lebih dari 3.000 tahun, Yahudi, agama Yahudi itu adalah agama pertama yang mengajarkan kepercayaan pada satu Tuhan. Nah, saat ini agama Yahudi memiliki sekitar 18 juta pengikut di seluruh dunia.
Nah, pemasar harus mempertimbangkan makanan yang dilarang oleh kalangan Yahudi. Yaitu daging babi dan juga kerang dilarang serta daging lainnya harus disembelih menurut praktik eh, menurut praktis yang dihalalkan oleh Yahudi. Lalu yang terakhir itu ada Shinto, di mana Shinto ini berarti jalan para dewa. Nah, muncul sebagai agama asli dari orang Jepang. Namun saat ini Shinto hanya memiliki sekitar 4 juta pengikut di Jepang karena Shinto modern itu mengajarkan patriotisme dan sedangkan dikatakan bahwa agama Jepang yang sebenarnya adalah nasionalisme. Nah, Shinto ini mengajarkan kita perilaku tentang ketulusan dan etnis, kesetiaan dan rasa hormat terhadap orang lain dan juga kenikmatan hidup. Kepercayaan Shinto ini tercermin di tempat kerja melalui praktik tradisional pekerjaan seumur hidup. Daya saing Jepang di pasar dunia itu didukung oleh loyalitas tenaga kerja, rendahnya pergantian karyawan, dan juga kerjasama yang baik antara manajemen dan pekerja. Keberhasilan fenomenal banyak perusahaan Jepang dalam yang telah beberapa dekade terakhir memunculkan konsep etos kerja Shinto yang aspek-aspek tertentu telah ditiru oleh perusahaan-perusahaan baru. Okay, next. Baik, sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kak Gita Prilia Udayani dengan NIM 22075 31163 dengan nomor absen 16. Next. Baik, melanjutkan materinya yaitu adalah personal communication, di mana komunikasi di sini adalah penyampaian pikiran, perasaan, pengetahuan, atau informasi melalui ucapan, tulisan, dan juga tindakan. Nah, pada personal communication di sini kita akan membahas mengenai bahasa lisan dan tulisan, serta juga bahasa tubuh. Nah, dengan memahami bahasa lisan suatu budaya itu dapat memberi wawasan kepada kita mengenai alasan orang berpikir dan bertindak seperti itu. Sedangkan memahami bahasa tubuh suatu budaya di sini membantu kita dalam menghindari pengiriman pesan yang tidak diinginkan atau memalukan. Jadi, bahasa lisan dan tulisan itu pastinya sudah sering kita lihat saat kita berpergian di negara lain. Dan hal itu sudah sangat jelas terlihat mengenai bahasanya dan juga tulisannya yang berbeda. Kemudian, implikasi bagi manajer itu sendiri, yaitu bagi perusahaan itu sendiri sangat penting untuk memahami bahasa lokal dalam menawarkan layanannya. Misalnya, seperti yang kita ketahui, sekitar 2/3 dari seluruh halaman web perusahaan tersebut berbahasa Inggris. Namun, perlu kita sadari juga, sekitar 3/4 dari seluruh pengguna internet di sini bukanlah penutur asli dari bahasa Inggris. Sehingga penyedia solusi perangkat lunak di sini membantu perusahaan-perusahaan dan dari negara-negara berbahasa Inggris dalam mengadaptasi situs web mereka untuk bisnis elektronik global. Nah, jadi peselancar web dari berbagai budaya di seluruh dunia pastinya akan membawa selera, preferensi, dan kebiasaan membeli online mereka sendiri. Nah, tentunya perusahaan yang dapat memberikan pengalaman membeli berkualitas kepada pelanggannya yang seperti berada di Mexico City, Paris, atau Tokyo dalam bahasa aslinya, pastinya akan memiliki keunggulan dalam persaingan. Selanjutnya, dalam bahasa lisan dan tulisan, pasti adanya kesalahan bahasa. Nah, slogan, iklan, dan dokumen perusahaan tersebut harus diterjemahkan secara hati-hati agar pesan yang diterima tepat seperti apa yang dimaksudkan. Jika kata-kata tersebut tidak diterjemahkan dengan hati-hati, suatu perusahaan dapat membuat kesalahan bahasa dalam urusan bisnis internasionalnya. Nah, kesalahan seperti itu bukan saja kesalahan pada manusia, tetapi juga bisa terjadi karena teknologi atau terjemahan mesin perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menerjemahkannya. Nah, contohnya di sini misalnya seperti kasus pada pengusaha di Minamia yang mencoba memanfaatkan kunjungan paus dari gereja Katolik Roma ke Amerika Serikat. Jadi, perusahaan tersebut segera memulai mencetak kaos oblong untuk umat Katolik berbahasa
Spanyol yang seharusnya itu bertuliskan El Papa yang artinya saya melihat paus, namun kesalahan gender pada kata benda mengakibatkan kaos oblong tersebut bertuliskan La Papa yang memiliki arti saya melihat kentang. Selanjutnya adalah lingua franca. Jadi lingua franca di sini seperti yang kita ketahui merupakan bahasa ketiga atau penghubung yang dipahami oleh dua pihak yang berbicara dalam bahasa ibu yang berbeda. Jadi bahasa ibu itu merupakan bahasa dari negara itu sendiri. Jadi lingua franca di sini berfungsi sebagai bahasa penghubung di antara bahasa ibu yang berbeda itu tadi. Contohnya seperti yang kita tahu bahwa uh, bah- uh, Inggris itu merupakan bahasa pertama yang merupakan lingua franca yang paling umum digunakan dalam bisnis internasional, diikuti oleh bahasa Prancis dan juga bahasa Spanyol. Next. Selanjutnya adalah bahasa tubuh. Jadi setelah bahasa lisan dan juga tulisan tadi, selanjutnya itu adalah bahasa tubuh, di mana bahasa ini mengkomunikasikan melalui isyarat tak terucap, termasuk gerakan tangan, ekspresi, wajah, salam fisik, kontak mata, dan juga manipulasi ruang pribadi. Nah, di sini terdapat berbagai contoh yang akan saya sampaikan, di mana di setiap negara itu pastinya setiap bahasa tubuh itu memiliki arti yang berbeda. Seperti misalnya di seperti misalnya pada orang Italia, Prancis, Arab, dan juga Venezuela itu cenderung menghidupkan percakapan dengan gerakan tangan yang lincah dan gerakan tubuh lainnya. Sedangkan orang Korea dan juga Jepang itu meskipun lebih pendiam dapat mengkomunikasikan informasi sebanyak-banyaknya melalui bahasa tubuh mereka sendiri seperti pandangan yang dapat membawa makna sama besarnya dengan tangan yang saling mengayun dari Italia dan negara lain itu. Kemudian pada saat berjabat tangan di Amerika Serikat itu cengkraman yang kuat dan beberapa pergerakan lengan biasanya menjadi standar. Namun di Timur Tengah dan Amerika Latin itu genggaman tangan yang lebih lembut dan sedikit atau tanpa pompa dengan merupakan itu adalah hal yang lazim. Selanjutnya adalah orang Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa di Jepang itu orang-orang bahkan tidak berjabat tangan sama sekali, melainkan saling membukukan badan dan busur hormat tersebut juga memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung pada penerimaannya. Selanjutnya, misalnya pada tangan tanda jempol yang dianggap vulgar di Italia dan juga Yunani, namun berarti baik-baik saja atau bahkan hebat di Amerika Serikat dan juga di negara kita sendiri. Next. Selanjutnya adalah culture in the global workplace. Jadi budaya di tempat kerja global. Yang pertama itu adalah perception of time atau persepsi waktu. Di mana seperti yang ketahui masyarakat di banyak budaya Amerika Latin dan juga Mediterania bersikap santai dalam menggunakan waktu. Mereka mempunyai jadwal yang fleksibel yang lebih memilih menikmati waktu mereka daripada mengorbankannya demi efisiensi yang tiada henti. Namun bisa kita lihat pada orang-orang yang berada di Jepang dan juga Amerika Serikat. Biasanya mereka itu lebih bisa menghargai waktu dan juga datang tepat waktu untuk menghadiri rapat. Mereka itu memiliki jadwal yang padat dan bekerja dengan jam kerja yang panjang. Nah, berkenaan dengan penggunaan waktu secara efisien di sini mencerminkan nilai yang mendasari kerja keras di kedua negara tersebut. Namun, walaupun Jepang dan juga Amerika Serikat itu memiliki istilahnya persepsi waktu yang sama, namun mereka itu berbeda dalam menggunakan waktu mereka di tempat kerja. Misalnya pada di Amerika Serikat itu berupaya mencapai efisiensi di tempat kerja dan mungkin meninggalkan pekerjaan lebih awal jika tugas sehari-harinya sudah selesai. Namun yang bisa kita lihat di Jepang, meskipun efisiensi sangat dijunjung tinggi, penting juga untuk terlihat sibuk di mata orang lain, bahkan ketika bisnis sedang lesu. Jadi seorang karyawan Jepang itu tidak akan pulang kerja lebih awal meskipun dia menyelesaikan tugasnya di hari itu lebih cepat. Selanjutnya adalah view of work atau pandangan kerja. Beberapa budaya di sini menunjukkan etos kerja yang kuat, sedangkan lainnya menekankan kecepatan yang seimbang dalam mengatur pekerjaan dan waktu luang. Jadi, pandangan kerja setiap budaya di dunia ini juga memiliki pandangan kerja yang berbeda. Selanjutnya adalah material culture atau budaya material, di mana semua teknologi yang digunakan dalam suatu kebudayaan untuk memproduksi barang dan menyediakan jasa disebut dengan budaya material.
Jadi, budaya material di sini seringkali menunjukkan perkembangan yang tidak merata di seluruh geografi, pasar, dan juga industri suatu negara. Selanjutnya adalah culture change atau perubahan budaya, di mana di sini terdapat dua poin, yaitu ketika perusahaan mengubah budaya dan juga ketika budaya mengubah perusahaan. Di mana ketika perusahaan mengubah budaya di sini, bisa kita lihat sendiri, yaitu pada Amerika Serikat yang beralih ke pasar-pasar yang belum dimanfaatkan. Jadi, tapi terkadang dengan adanya hal tersebut, kritikus terkadang itu membuat tuduhan bahwa dalam mengekspor produk perusahaan tersebut, Amerika Serikat itu sedang melakukan yang namanya imperialisme budaya, di mana imperialisme budaya di situ adalah penggantian tradisi budaya, pahlawan rakyat, dan artefak dengan pengganti dari budaya lain. Misalnya juga kita bisa lihat bahwasanya sebagian orang Prancis itu masih menentang produk Walt Disney Company dan Taman Hiburan Disneyland Paris miliknya. Jadi mereka khawatir bahwa Mickey and Friends itu bisa menggantikan karakter tradisional yang berakar pada budaya Prancis. Nah, daripada memandang pengaruhnya terhadap budaya sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam berbisnis, ada baiknya perusahaan itu dapat mengambil beberapa langkah untuk mengurangi dampak tersebut. Nah, selanjutnya adalah ketika budaya mengubah perusahaan. Jadi, budaya itu seringkali memaksa perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan dengan praktik bisnis. Misalnya saja, yaitu pada saat di Vietnam itu, jadi perekonomian tradisional Vietnam itu kan berbasis pertanian, berarti bahwa konsep masyarakat mengenai waktu itu berkisar pada musim. Namun, jadi para manajer di negara-negara Barat itu jika memiliki perasaan di perusahaan di negara Vietnam itu perlu mengambil pandangan yang sabar dan juga berjangka panjang terhadap aktivitas bisnis sana. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kesalahan kata maupun perilaku yang tidak disengaja. Kami tutup dengan selamat pagi dan terima kasih.